Mohon izin sebelum dimulai untuk yang lain di unmute semua, Nggih, biar tidak mengganggunya webinar hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, MS, suhunya kita semua. Pak Mukhlis belum kelihatan, Pak Rangga, dan yang kami hormati juga yang kita tunggu semua untuk materi siang hari ini, Bapak Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP, Pak Emin Hadi Muhaimin. Selamat siang, Bapak. Ya. Baik, untuk kami sampaikan tata tertibnya webinar pada siang kali ini. Webinar akan dilaksanakan dalam 2 sesi, masing-masing sesi 45 menit. Untuk sesi pertama adalah paparan dari narasumber, kemudian sesi kedua adalah tanya jawab 45 menit. Peserta untuk tanya jawab mengajukan raise hand pada tombol partisipan, ada raise hand, silakan pencet itu nanti untuk menanggapi pertanyaan. Atau jika ada gangguan sinyal bisa chat di kolom chat, nanti manakala ada waktu bisa kami tanyakan ke narasumber. Link daftar hadir dan post-test akan disampaikan setelah narasumber menyampaikan materi. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak mengisi, mohon maaf, sertifikat tidak bisa dibagikan karena sesuai link yang sudah dikirim di chat Zoom nanti. Kira-kira itu Bapak Ibu untuk pendahuluan di webinar siang kali ini. Langsung saja waktu kami serahkan ke Pak Direktur Pak Emin untuk mulai paparan materi tender cepat dengan aplikasi SPSE terbaru. Monggo Pak Emin. Bisa di-unmute Pak Emin? Sudah bisa mulai? Suaranya belum keluar, Pak. Oh, enggak, Pak. Tadi udah bisa ya? Halo? Kurang keras saja Pak Amin suaranya. Apakah suaranya jelas? Jelas? Ya, sudah jelas, Pak. Ya. Sudah jelas. Sebentar, saya stop share dulu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Muji, Pak Kus, Pak Woyo, Bapak Ibu sekalian peserta kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi terkait dengan tender cepat. Tadi saya sudah dikenalkan nama gitu ya, dan saya bersama Mas Rizky nih nanti akan mendemonstrasikan bagaimana bisnis proses di dalam tender cepat menurut versi 4.4. Mungkin sebelum sampai ke situ, saya ingin sampaikan memang posisi SPSE 4.4 ini masih dalam tahap apa ya istilahnya, bukan uji coba sih, apa sih nama ini, kenapa nggak bisa ya? Di-share ke saya aja Pak, nanti saya yang share. Bentar. Bentar ya. Oke, saya minta bantuan Rizky. Jadi posisinya mungkin Bapak Ibu sekalian, sebentar. Jadi sebelum kita masuk ke soal tender cepat, bahwa aplikasi dari pengembangan SPSE ini kita sudah sampai ke 4.4, di mana sebetulnya ada banyak fitur tambahan yang dikaitkan dengan SPSE 4.4 ya. Yang kedua, posisinya memang kalau kita bicara instalasi SPSE ini baru di LKPP. Kami lagi melihat, memonitor apakah
SPSC 4.4 yang diinstal di LKPP, ini di mana paket-paket juga sedang berjalan, ada pengaruhnya nggak terhadap kelancaran proses pengadaan. Karena kalau pengalaman kita pada sebelumnya, ketika kita install versi terbaru, biasanya suka ada yang kesenggol, istilahnya gitu ya, kesenggol. Sehingga kemudian nanti ada bugs yang baru. Kita lagi monitor ke LPS LKPP, kalau memang dari LKPP juga tidak ada masalah, artinya insya Allah kita sudah bisa deploy atau kita bisa install di seluruh LPS di kementerian, lembaga maupun Pemda. Itu yang pertama ya. Yang kedua kaitan dengan apa namanya fitur-fitur, tentu banyak sekali perubahan-perubahannya, dan saya kira nanti kita lihat dari sisi yang kita akan bicarakan siang ini, yaitu tender cepat. Silakan Rizky, tolong bisa ini kan. Izin Pak, ini slide-nya cuma ada satu halaman doang Pak. Bisa? Waduh, bisa. Yang ke Pak Muji berapa halaman Pak? Mau Muji? Sebentar. Satu lembar juga? Kelihatan nggak ini? Kelihatan Pak, tapi ya. Oke. Oke, kelihatan. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini kita yang akan lebih fokus ke tender cepat ya, sebagai sebuah bentuk transformasi digital pengadaan. Oke. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kondisi hari ini ke belakang, rasanya kita memang lebih banyak fokus di proses pemilihan. Ya, di proses pemilihan, sampai kadang-kadang kalau kita ngomong tender bisa sampai ada yang 2 bulan karena seringkali gagal. Gagal itu karena memang salah prosedur, atau gagal karena ada sanggahan, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tren ke depan, mestinya memang kalau kita punya 2 garis ini, garis yang putus-putus merah itu adalah kondisi kita hari ini ke belakang, di mana kita beban itu akan lebih banyak di proses pemilihan. Tetapi kadang-kadang kita luput atau kurang peduli dengan manajemen kontraknya. Dengan manajemen kontrak, ujung-ujungnya adalah walaupun proses tender ini sudah baik, menghasilkan penyedia dengan harga terbaik, tetapi kemudian mangkrak misalkan. Gitu ya. Nah, ini karena di manajemen kontraknya. Nah, tender gagal ini bisa juga karena memang dalam aspek perencanaan pengadaan kita tidak cukup melakukan identifikasi terhadap pasar yang ada. Kadang-kadang kita melihatnya kalau dari sisi PPK, dari sisi Satker, saya butuh X. Ya. Tapi tidak tahu sebetulnya pasarnya ada nggak sih sebenarnya, kan gitu. Ini kalau kita bicara beberapa case tender yang mengalami kegagalan dalam proses pengadaannya. Nah, oleh karena itu kemudian Bapak Ibu sekalian di LKPP sendiri kita ingin mewujudkan seperti garis yang biru, di mana kita akan lebih mendorong Bapak Ibu di kementerian, lembaga Pemda untuk lebih mematangkan perencanaan pengadaannya. Jadi bukan hanya ansih paket itu sudah ditayangkan di sirup, mestinya bukan hanya itu. Sama kemudian dengan di manajemen kontrak. Karena dari data dari Direktorat Permasalahan Hukum LKPP, tren belakangan permasalahan itu lebih banyak kepada permasalahan kontrak dibandingkan permasalahan proses pemilihan. Kira-kira gitu ininya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, salah satu instrumen atau salah satu tools untuk mengimplementasikan the new DNA for commercial activities ini adalah salah satunya tender cepat. Sebenarnya bukan hanya tender cepat, kita juga punya katalog elektronik,
kita juga punya yang namanya repeat order. Kita punya ada bela pengadaan dan masih akan ada hal-hal yang baru yang poinnya adalah kita ingin mempercepat proses pemilihannya. Oke. Jadi ini salah satu sekali lagi Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan soal tender cepat, di mana proses tender ini relatif atau sangat cepat, yaitu 3-5 hari dibandingkan kalau tender biasa minimal 15 atau 16 sampai 20 hari. Itu kalau pasca kualifikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya coba ambil definisi yang ada di dalam Perpres dan Perlem. Apa sih sebenarnya tender cepat ini? Ini kan merupakan satu metode pemilihan penyedia barang atau konstruksi atau jasa lainnya. Jadi hanya 3 jenis pengadaan yang difasilitasi oleh tender cepat. Adapun konsultan tidak bisa, gitu ya. Di mana tender cepat ini betul-betul mengandalkan informasi yang ada dalam SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang Jasa, di mana prosesnya kemudian tidak memerlukan evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan tidak ada juga sanggah dan sanggah banding. Nah, yang berikutnya, kalau kepada soal regulasi pula, apa sih sebetulnya sisi kriteria penggunaan? Sangat simpel. Sangat simpel. Karena tender cepat itu dirumuskan dalam Perpres dan Perlem sepanjang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci, sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan. Yang kedua, tentu pelaku usahanya harus terkualifikasi. Itu dari sisi pelaku usaha atau penyedia. Tapi kalau dari sisi persyaratan PPK dan Pokja, hanya ini yang kemudian menjadi dasar. Oleh karena itu kemudian Bapak Ibu di lapangan kita juga banyak mendapatkan informasi adanya keraguan menggunakan tender cepat gitu ya. Jadi ini wajar karena sekali lagi memang secara definisi ini sangat luas sebenarnya penggunaannya, tinggal sisi implementasinya seperti apa. Nah, memang penentuan kriteria atau justifikasi satu pekerjaan atau pengadaan barang atau jasa lainnya itu menggunakan tender cepat ini nggak mudah. Dan ini kalau saya menggambarkan sebagai sesuatu yang memusingkan gitu ya. Sesuatu yang memusingkan, terutama di sisi Pokja terutama ya. Ya, seperti itu. Sementara pada saat yang sama mungkin soal desakan waktu dan sebagainya menjadi satu yang concern. Nah, kita melihat ada beberapa pendekatan. Ini satu gambaran atau satu masukan kalau saya menyebutnya. Ketika kita mencoba menerjemahkan rumusan apa saja sih yang bisa ditender cepatkan gitu ya. Pertama, mau pengadaan barang, mau konstruksi atau jasa lainnya, sepanjang dia pekerjaannya sederhana, secara prinsip bisa dilakukan dengan tender cepat. Kalau saya membayangkan misalkan pekerjaan konstruksi, bangun satu areal gedung SD, 1 lantai, yang ruangannya sebanyak 8 kelas. 1 lantai. Relatif saya kira kalau kaitan dengan konstruksi seperti itu kan tidak ada sesuatu teknologi yang tinggi yang dipakai. Tidak juga menggunakan alat yang besar-besar atau alat yang kompleks, tidak. Bahkan kalau prakteknya kan cuma pakai tukang dan sebagainya sudah selesai. Nah, ini salah satu kriteria yang kita coba rekomendasikan atau kita sebut sebagai alternatif yang bisa jadi rujukan untuk kita praktekkan di lapangan.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini kompatibel dengan sistem barang existing. Jadi kalau kita punya barang, punya sistem, sekali lagi memberikan pemahaman yang sama kepada penyedia, maka pada umumnya Pokja tetap memberikan penjelasan. Kemudian tahap berikutnya adalah upload penawaran harga secara berulang, ya. Jadi bisa berkali-kali. Nah, kemudian nanti ada pembukaan, ada verifikasi atau klarifikasi, kemudian ada penetapan pemenang dan tanda tangan kontrak. Ya, jadi di sini yang diatur di dalam peraturan LKPP nomor 9 disebutkan bahwa upload penawaran paling lama 3 hari kerja, Bapak sekalian, bukan minimal, paling lama, ya. Kadang-kadang dalam prakteknya sih kita cuma sehari misalkan atau 2 hari, nggak ada masalah. Dan kemudian 1 hari kemudian adalah penetapan pemenang. Ini sebagai perbandingan kepada kita, Bapak Ibu, antara tender biasa dengan pasca kualifikasi satu file dengan tender cepat. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ini bagaimana kita menyusun kualifikasi calon penyedia tender cepat, gitu ya. Jadi Pokja melakukan setting kriteria kualifikasi berdasarkan kebutuhan paket pengadaan, ya. Settingnya ada 2, ada perizinan usaha dan ada pengalaman. Settingnya 2. Lalu kemudian nanti sistem akan melakukan pencarian otomatis berdasarkan kriteria yang sudah dibuat oleh Pokja. Ya. Maka kemudian Pokja dapat melihat potensi pelaku usaha yang dapat mengikuti paket tender cepat. Jadi ini baru ngomong potensi. Potensi berapa pelaku usaha yang dapat mengikuti tender cepat. Kira-kira seperti ini, Bapak Ibu, yang akan kelihatan. Jadi ketika Pokja bikin kriteria surat izin usaha perdagangan non kecil, lalu KBLI, klasifikasi bidang lapangan usaha. Jadi ini sebetulnya KBLI ini kita menggunakan KBLI yang diterbitkan oleh BPS. Nah, di aplikasi Sikap, KBLI kita nih masih menggunakan KBLI 2009 dan 2015. Padahal sebenarnya KBLI yang di BPS itu sudah ada yang terbaru, yaitu tahun 2020. Nah, kenapa LKPP masih menggunakan KBLI yang lama? Karena ternyata Bapak Ibu KBLI 2009 dan 2015 ini masih banyak digunakan oleh dinas-dinas atau badan-badan yang menerbitkan perizinan usaha di daerah. Padahal boleh jadi KBLI ini sudah banyak perubahan. Itu ya. Boleh jadi di 2020 perdagangan mobil bukan 6451, tetapi yang lain gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang kemudian kita mengalami kesulitan karena ternyata aspek perizinan yang ada di pemerintah daerah masih menggunakan KBLI 2009 atau 2015. Belum yang terbaru. Makanya kemudian kami sebagai upaya menuju ke sana, kita saat ini sedang melakukan proses kerjasama dengan BPS, kerjasama integrasi juga dengan BKPM untuk OSS. Lalu yang setting berikutnya adalah Bapak Ibu memiliki pengalaman pekerjaan sejenis. Di sini disebutkan 1 kali. Durasinya 2010 sampai 2020. Maka Pokja dapat melihat gitu ya. Pokja dapat melihat jumlah pelaku usaha potensial ya, 135. Tapi Pokja tidak tahu siapa saja 135 perusahaan atau penyedia tersebut. Hanya melihat sisi jumlahnya. Loh,
kenapa kok tidak diizinkan atau dilihat siapa? Karena takutnya ini menjadi bias. Misalkan Pokja punya kenalan PTA, bikin kriteria. Kalau dia tahu PTA tidak termasuk, dia ubah nanti kriteria tersebut. Makanya dalam konteks ini kita hanya menampilkan jumlah penyedia potensialnya saja. Tapi siapa-siapanya itu kita tidak munculkan di dalam persiapan proses tender cepat ini. Nah, yang berikut sebetulnya siapa sih penyedia potensial yang dimaksud, Bapak Ibu sekalian? Ya, ini yang sebetulnya yang ada di warna merah nih. Jadi kalau mau menjadi penyedia potensial ada jenjangnya, ada tahapan. Pertama, dia harus punya akun SPSE yang diterbitkan oleh LPSE. Setelah dia memiliki akun, dia harus mengisi data kualifikasi profilnya, disikap. Yang ketiga, data kualifikasi itu terverifikasi dalam satu proses pemilihan, entah tender, entah seleksi, entah penunjukan langsung, maupun pengadaan langsung. Jadi data kualifikasi yang terverifikasi. Nah, saat ini kami juga dalam proses integrasi data kualifikasi terhadap penyedia katalog. Karena pada dasarnya penyedia katalog yang tayang, karena melalui proses evaluasi kualifikasi, harusnya sebagai penyedia terkualifikasi. Ini yang dalam proses menuju memastikan bahwa penyedia-penyedia katalog yang ada di LKPP atau yang katalog sektoral, katalog lokal, ini datanya bisa masuk sebagai data penyedia terverifikasi. Ini masih dalam proses pengembangan ya, supaya mereka statusnya memang sebagai penyedia terverifikasi. Sekalipun penyedia ini sudah terverifikasi, belum tentu semuanya terundang karena balik lagi kepada pengalaman apa yang sudah dimiliki, yang dibuat kriterianya oleh kelompok kerja. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian, nanti yang terundang adalah bagian yang keempat ini, ya, yang memang memiliki perizinan yang sesuai dengan yang disyaratkan dan memiliki pengalaman yang ditetapkan sesuai dengan yang diminta oleh Pokja waktu setting kriteria di dalam tender cepat. Nah, berikutnya dari setting kriteria ini, jika jumlah penyedia potensial kurang dari 2 perusahaan atau penyedia, berdasarkan kriteria yang ditetapkan, Pokja pemilihan tidak dapat menyimpan jadwal. Loh, kenapa ya? Karena sebetulnya kan di dalam proses tender cepat harus ada kompetisi. Dan kompetisi ini diwujudkan dalam bentuk 2 yang sesuai dan nanti 2 yang mendaftar, 2 yang memasukkan penawaran. Jadi kalau sekali lagi Bapak Ibu, kalau dari jumlah potensial yang tadi kurang dari 2, entah 1 entah 0, maka sistem memang tidak bisa, Pokja tidak bisa menyimpan jadwal. Karena dia tidak bisa menyimpan jadwal, maka proses tender cepat tidak bisa dilakukan. Kecuali Pokja membuat kriteria yang berbeda. Dari kriteria yang berbeda akan muncul. Misalkan kriterianya diubah. Karena diubah kemudian bisa jadi penyedia potensialnya lebih dari 2. Nah, ini kira-kira seperti itu di dalam kaitan dengan setting kriteria dan jumlah penyedia potensial. Nah, baik, kita akan masuk ke proses tender cepat. Kita mulai dari pembuatan paket pengadaan, seperti proses tender biasa, pejabat membuat komitmen, upload gambar, spek teknis, harga perkiraan sendiri, jenis dan rancangan kontrak. Itu saya kira standar saja, sama seperti itu. Lalu yang berikutnya, Pokja bikin kriteria kualifikasi tadi, lalu menyusun jadwal, mulai dari pemberian penjelasan,
kapan waktu upload penawaran, kapan buka penawaran harga, kapan verifikasi, kapan penetapan pemenang, dan kapan kontrak. Kemudian yang berikutnya, Pokja juga melakukan isian masa berlaku penawaran. Sampai kapan masa berlaku penawaran dari penyedia ketika mereka akan ikut proses tender cepat, gitu ya. Baru kemudian nanti ada upload dokumen pengadaan garis miring dokumen pemilihan. Ini yang dikaitkan dengan penyusunan jadwal dan kriteria. Baru berikutnya Bapak Ibu, sekalipun penyedia itu sudah terundang by system, tetapi sistem mengharuskan penyedia itu mendaftarkan untuk paket yang ditawarkan. Jadi boleh jadi satu perusahaan dapat undangan nih 10 tender cepat. Gitu ya. Karena rupanya pengalaman dia, izinnya dia cocok dengan 10 paket yang diundang dari berbagai kementerian, lembaga maupun Pemda. Ya. Tetapi dia harus daftar. Di paket yang mana dia harus daftar. Nggak daftar, nggak bisa proses berikutnya. Nah, berikutnya adalah pemberian penjelasan. Sama seperti juga pada proses tender biasa, ada unwissing dengan menggunakan chat, gitu ya. Dan chatting itu hasilnya dianggap sebagai berita acara dari penjelasan tadi. Baru kemudian Bapak Ibu sekalian, si penyedia dipersilahkan melakukan upload penawaran harga secara berulang-ulang. Berapa ulangannya? Bebas, sepanjang memang masih jangka waktu pemasukan atau upload atau input data penawaran itu masih berlaku. Jadi kalaupun misalkan nanti upload penawarannya sampai dengan sebutlah Senin jam 12 siang, maka dalam periode sekarang sampai dengan Senin jam 12 siang itu penyedia prinsipnya silahkan melakukan menawar berulang-ulang. Maaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita sebut sebagai reverse auction. Adalah metode penawaran harga secara berulang. Nah, pertanyaannya, apakah identitas penyedia itu diketahui siapa saja? Tidak. Jadi kita di dalam sistem memberikan kodifikasi kepada si penyedia tersebut. Ya. Sehingga tidak akan kelihatan PTA, PTB, dan seterusnya. Gitu ya. Baik oleh penyedia yang lain maupun oleh Pokja. Kemudian yang berikutnya, input penawaran harga dapat berulang kali sesuai dengan format Bill of Quantity atau daftar kuantitas atau HPS. Kalau kita punya 10 item barang dan HPS-nya sebutlah di input satu-satu, maka si penyedia harus input setiap item. Atau bisa juga, kalau biasanya dikonstruksi, itu inputnya satu paket gelondongan. Ya, berarti hanya satu baris saja. Seperti itu. Nah, kemudian SPSC akan menampilkan info status terendah atau bukan terendah kepada masing-masing penyedia. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, ini sebagai satu bahwa peserta tender hanya dapat mengisi pada kolom harga atau biaya dengan keterangan tidak dikunci barisnya. Bapak Ibu, kalau versi 4.4 HPS-nya sekarang udah dikunci, ya, dikunci supaya tidak bisa diubah, gitu ya. Nah, dalam kaitan ini, di mana kolom harga keterangan tidak dikunci barisnya. Lalu klik button kirim penawaran, mengirim penawaran yang seperti ini kira-kira. Jadi nanti si penyedia mengisi ini, ya, mengisi ini. Ya, ini sebagai satu ilustrasi kepada kita semua bahwa jenis barangnya apa, volumenya sudah ditentukan oleh PPK dan penyedia harus mengisi yang kolom bagian yang harga ini. Oke. Nah,
Pokja pemilihan tidak dapat melihat penawaran yang sedang maupun yang sudah terjadi pada masa reverse auction, kecuali nanti pada saat pembukaan ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau Pokja bisa lihat, takutnya nanti Pokja ngasih tahu, penawaran Anda belum menjadi terendah misalnya seperti apa. Nah ini yang kemudian sengaja kita sembunyikan informasi terkait dengan penawaran ini, baik sesama penyedia maupun kepada Pokja pemilihan maupun kepada PPK. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, peserta tender cepat setelah klik button kirim akan tampil ya, beri informasi untuk dapat klik kirim, peserta wajib melakukan checklist pada bagian saya menyadari bahwa penawaran di atas sudah sesuai penawaran saya. Jadi maksudnya gini, tujuan dari ini adalah ingin memastikan bahwa angka yang sudah diinputkan di dalam penawaran itu dia sadar. Jadi semacam ada notifikasi kepada si penyedia, betul enggak? Yakin enggak? Jangan sampai hanya gara-gara nolnya kurang 1 gitu ya, salah gitu. Nolnya kurang 1, nolnya lebih 1. Atau mungkin angkanya ada yang keselip. Jadi ada mekanisme di mana penyedia harus melakukan klik bahwa apa yang diinput dan yang dikirim penawarannya dia sadar, bukan sesuatu yang tidak sengaja gitu. Karena ada proses notifikasi. Oleh karena itu, dengan konteks ini harusnya di dalam proses tender cepat tidak ada tuh belakangan-belakangan setelah ditetapkan sebagai pemenang terus mundur atau mengundurkan diri dengan kata-kata bahwa penyedia itu salah input. Mestinya tidak boleh terjadi karena sudah diberikan semacam notifikasi dan penyedia harus melakukan klik pada bagian yang ini. Jadi tidak ada lagi tuh harusnya bagi si penyedia untuk alasan mundur gara-gara dia bilang salah angka di dalam penawarannya. Baik, jika sudah terchecklist, button kirim akan aktif dan bisa mengirim sesuai harga penawaran yang sudah dikonfirmasi. Jadi setelah notifikasi lalu diklik dan setelah kirim akan muncullah harga yang sudah dikonfirmasi tadi. Jadi penyedia akan tahu persis berapa angkanya. Baik, yang berikutnya, jika harga penawaran yang diisi sebelum di bawah 80%, ini kan angka yang sensitif ya Bapak Ibu sekalian, karena angka 80% kan dianggap angka yang harga penawarannya dianggap tidak wajar. Maka kemudian jika penyedia itu menginputkan harga di bawah 80% dari HPS, akan ditampilkan informasi harga penawaran Anda di bawah 80% HPS. Diminta untuk upload file dokumen dalam bentuk XLS terlebih dahulu supaya dipastikan ya seperti itu. Jadi ini sebetulnya nanti akan menjadi bahan evaluasi kewajaran berikutnya gitu ya. Kalau ternyata di bawah 80%. Seperti kita tahu Bapak Ibu, kalau di Permen PU 14 atau Permen PU 7 tahun 2019 kan ketika harga di bawah 80% untuk pekerjaan konstruksi dan sudah dikonfirmasi dan dianggap tidak wajar, maka itu digugurkan. Nah, ini sebetulnya juga kita minta kepada penyedia yang penawaran di bawah 80% untuk melampirkan bukti dukungnya seperti itu. Jadi harusnya jelas di sini. Nah, yang berikutnya, jika sudah klik kirim, peserta akan mendapatkan informasi pada kolom keterangan di bagian penawaran Anda terendah atau penawaran Anda bukan terendah. Jadi ketika PTA menjadi penawaran terendah, di sini akan ada kolom terendah, gitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian dia penawarannya bukan yang terendah, ini akan muncul, ya Bapak Ibu sekalian, bahwa status dia bukan yang terendah, tetapi dia tidak tahu kompetitornya harga penawarannya berapa, gitu ya, nggak tahu dia. Jadi sistem menginformasikan kepada si penyedia apakah status dia terendah atau bukan terendah. Nah, apakah yang terendah pasti menang? Belum tentu. Nanti bisa saja pada saat last minute
si penawaran yang bukan terendah bisa langsung memasukkan harga yang lebih rendah dibandingkan yang statusnya sudah terendah. Jadi kalau sebelum detik terakhir penyedia itu status terendah, itu belum aman kalau sampai dengan detik terakhir ternyata ada yang tiba-tiba langsung mengupload atau menginput data harganya di bawah yang bersangkutan. Jadi Bapak sekalian, posisi penyedia itu tahu persis dia dapat notifikasi terendah atau bukan terendah. Yang terendah belum tentu aman, yang bukan terendah bisa mengejar sesuai dengan perhitungannya masing-masing. Nah, berikutnya, bagaimana kalau ternyata antara 1, 2, 3 atau berapapun peserta, harga penawarannya persis sama. Kalau harga penawaran persis sama, ini penawaran persis sama tuh bisa dengan yang paling rendah maupun yang lainnya. Sepanjang dia penawarannya sama, maka akan ditolak ya by system. Terserah dia mau mengubah menjadi turun atau naik, silakan. Ya, jadi tidak boleh sama. Jadi pengertian tidak boleh sama bukan hanya kepada yang terendah, tetapi kepada yang lain sekalipun. Jadi dia sistem akan menotifikasikan, menginfokan bahwa penawaran dia ada yang sama. Entah kita nggak tahu PT atau PTA atau PB-nya sih nggak tahu. Tapi yang jelas dia angkanya sama persis. Jadi harus diubah oleh yang bersangkutan. Gitu ya. Baik, nah peserta dapat sampai penawaran. Jadi bisa melihat record atau catatan dia waktu dia berkali-kali menyampaikan atau mengupload penawaran. Jadi ada riwayatnya, Bapak Ibu sekalian, berapa kali dia mengirimkan atau menginputkan paketnya dan berapa kali status yang tadi mungkin dia terendah atau bukan gitu ya, seperti itu. Jadi akan dia punya riwayat dari sisi dia menginputkan data penawaran. Baik, kemudian peserta sudah tidak dapat menyampaikan penawaran kembali jika sudah melewati tahapan upload dokumen penawaran dengan informasi reverse auction sudah dilakukan. Jadi kalau sudah dilakukan artinya sudah selesai waktunya dan dia tidak bisa lagi menyampaikan penawaran harga, mengubah penawaran harga nggak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam reverse auction ini memang strategi penyedia waktu nawar itu sangat penting. Kalau penyedianya yang polos misalkan, bisa jadi dia dalam waktu, sebutlah pemasukannya sehari gitu ya. Dia sering memasukkan lagi terus sampai dia mendapatkan kata angka, oh penawaran terendah, ya bisa juga sih seperti itu ya. Dan dia kadang-kadang pede dengan harga terendah yang diperoleh, tapi sekali lagi ada penyedia yang dia cuma 1 kali upload penawaran, nanti dia hitung kembali secara total, menjelang akhir penawaran, dia langsung bom. Maka kemudian ada 2 kemungkinan. Memang harga terbaik dia termurah, atau tetap kalah oleh penyedia yang lain. Nah ini tetapi intinya kembali ke masing-masing penyedia. Poinnya seperti itu. Jadi kalau sudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara proses tender cepat ini ada di mana masa-masa yang mendaftar ya atau yang mengupload penawaran sampai dengan batas waktu itu kurang dari 2. Ya, maka sebelum batas akhir waktu tadi berakhir, maka Pokja segera melakukan perpanjangan waktu jadwal penyampaian penawaran. Jadi Pokja juga belum tentu langsung senang ketika proses tender, harus betul-betul dipantau apakah waktu dalam periode penawaran itu sudah ada 2 atau lebih dari yang mengupload atau memasukkan penawaran. Yang bahaya adalah ketika sampai dengan menjelang terakhir pemasukan penawaran atau upload penawaran, ternyata yang memasukkan cuma 1 ya. Sementara yang
potensial misalkan puluhan gitu ya. Nah, ini yang juga harus dipantau oleh sisi Pokjanya. Nah, konsekuensinya jika tidak diperpanjang atau telah diperpanjang tapi jumlah penyedia yang mendaftar upload penawaran kurang dari 2 penyedia, akibatnya tender cepat gagal. Jadi saya mendapatkan info dari beberapa teman, mereka melakukan tender cepat, tetapi tender cepat itu gagal. Lalu diulangi tender cepat gagal. Apakah setelah 2 kali tender cepat gagal itu PL? Tidak ada ketentuan. Karena kalimat penunjukan langsung setelah 2 kali itu adalah dalam kasus tender, bukan tender cepat. Ya, bukan dalam konteks tender cepat. Jadi belum ada solusi untuk yang tender cepat 2 kali gagal. Artinya begitu tender cepat 2 kali gagal, jadi tender cepat lagi. Cuman sebelum melakukan tender cepat ulang, baik yang pertama maupun kedua, harusnya dievaluasi oleh Pokja dan PPK apakah kriteria yang disusun termasuk juga durasi pelaksanaan pekerjaan dan hal lain-lain termasuk HPS juga rasional atau tidak, sehingga kemudian mengakibatkan tidak ada atau sedikit yang melakukan penawaran. Ini seharus menjadi proses yang terlebih dahulu dilakukan proses reviewnya. Baik, yang berikutnya nanti ada pembukaan penawaran seperti biasa, verifikasi oleh Pokja kepada penyedia yang penawaran harganya terendah, lalu kemudian ada penetapan pemenang, ya, dan yang terakhir nanti adalah kontrak antara PPK dengan penyedia. Nah, Bapak Ibu, itu mungkin sebagai gambaran awal. Nanti saya minta Mas Rizky untuk mendemonstrasikan ya, secara singkat bagaimana proses bisnis di dalam tender cepat di dalam aplikasi SPSE 4.4 versi latihan, gitu ya, versi latihan. Tetapi sekali lagi mungkin sebelum nanti saya akhiri paparan ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada titik kritis bagi Bapak Ibu untuk menggunakan tender cepat, yaitu justifikasi teknis karena itu yang selalu dan akan ditanya oleh auditor atau mungkin APH ketika ada permasalahan. Jadi justifikasi kenapa memilih tender cepat, gitu ya. Karena sekali lagi dengan tender cepat tidak ada penawaran teknis dan kemudian tidak ada evaluasi kualifikasi yang lebih mendalam, maka resiko terbesar itu ada di PPK. Nah, dilalah kalau kemudian pekerjaannya mangkrak dan bermasalah, itu biasanya akan ditelusuri kenapa dulu prosesnya misalkan tender cepat. Jadi poinnya adalah Bapak Ibu sekalian, mari kita buat satu justifikasi yang kuat sehingga kita bisa menggunakan tender cepat secara baik dan akuntabel. Nah, yang kedua yang juga menjadi catatan kita adalah penentuan kriteria izin usaha dan pengalaman. Ini juga menjadi hal yang penting karena disitulah kemudian Bapak Ibu apakah akan menangkap penyedia yang betul-betul, karena kadang-kadang ada Pokja yang tidak meminta syarat pengalaman, ya, tidak meminta syarat pengalaman, izinnya benar sesuai, tetapi tidak meminta syarat pengalaman. Begitu tidak meminta syarat pengalaman, yang diundang tentu akan sangat banyak, termasuk perusahaan-perusahaan atau penyedia-penyedia yang mungkin, ya, kalaupun dia dapat kontrak, barangkali kontraknya jauh dari yang ditawarkan saat ini. Sehingga kemudian implikasinya kepada kesanggupan penyedia tersebut untuk memenuhi kewajiban kontraknya, karena dari kontrak sebelumnya barangkali masih nilainya relatif kecil, tetapi yang diminta sekarang adalah besar. Itu saya kira catatan penting untuk kita bisa perhatikan bagi Bapak Ibu sekalian yang akan menggunakan metode tender cepat.
Saya persilakan, minta tolong Mas Rizky, saya stop share dulu ya. Terima kasih untuk mendemokan bagaimana proses tender cepat itu dilakukan di dalam aplikasi SPSE versi latihan. Terima kasih. Halo, terdengar suara saya? Halo, ya, monggo, Mas Rizky. Izin Bapak Paimin, Pak Muji, mohon waktunya. Izin share screen dulu. Terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat. Oke. Mohon izin. Tadi sebelumnya paket sudah saya create di akun PPK Bapak Ibu. Jadi nanti kita fokus langsung ke proses. Apakah mau mulai dari PPK atau seperti apa Bapak Ibu? Biar nanti kalau mau dari PPK kita buat dari awal lagi. Mungkin bisa dari PPK kalau nggak lama. Oke, siap. Berarti mulai dari PPK aja ya. Oke. Siap. Nah, ini tampilan versi 4.4 Bapak Ibu. Untuk latihannya nanti Bapak Ibu silahkan kalau mau dicoba. Nanti bisa kirim surat permohonan saja Bapak Ibu ke Direktorat Pengembangan SPSE. Kebutuhan akunnya berapa banyak gitu ya Bapak Ibu. Nanti supaya nanti kita bagi akunnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu nanti untuk proses uji coba gitu ya. Oke, nanti Bapak Ibu untuk sementara kita login menggunakan akun PPK di pertama kali. Nah, ini adalah salah satu perubahan lebih ke user experience-nya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pertama kali klik login, nanti akan diarahkan memilih dulu tipe usernya apa. Apakah penyedia ataupun non-penyedia. Biasanya banyak kesalahan itu login di penyedia nih, karena opsinya di awal itu default-nya ada di non-penyedia gitu ya. Jadi nanti sudah kita rubah untuk user experience-nya, jadi nanti pertama kali login, nanti diarahkan memilih penyedia atau non-penyedia. Untuk PPK, nah ini juga salah satu perubahannya, kita rubah menjadi two-step login, atau dua tahap untuk login. Pertama kali nanti Bapak Ibu diminta untuk input akun user ID-nya, gitu ya, menggunakan user ID dulu Bapak Ibu. Nanti saya coba dengan PPK 17 misalnya gitu ya. Klik login. Nah, lalu yang kedua, memastikan password-nya dan kode captcha-nya yang tampil di halaman login yang kedua. Nah, mungkin nanti kita coba review lagi nih Bapak Ibu ya, terkait login untuk captcha-nya. Ternyata banyak yang menginformasikan captcha-nya sulit dibaca gitu ya, tapi nanti kita coba pertimbangkan untuk yang lain, penggunaan captcha-nya. Ini juga memang agak sulit dibaca, nanti silahkan di-refresh aja dulu ya. Klik di sini untuk merefresh captcha-nya. Berarti MV harusnya ada 6 huruf nih harusnya. Ntar kebaca lagi. Oke. Oke. Oke, setelah masuk Bapak Ibu ke halaman SPSE, di sini ada beberapa perubahan juga Bapak Ibu ya. Nanti bisa direview saja, nanti sesuai dengan tadi saya sempat share beberapa ada video dari YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat perubahannya apa saja. Nanti silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti. Nah selanjutnya hampir sama untuk PPK tidak banyak berubah. Jadi selanjutnya klik daftar paket untuk membuat paket Bapak Ibu ya. Sebelumnya tadi saya sudah coba buat paket yang ini Bapak Ibu. Ya, tapi nanti saya coba buat lagi dari awal. Buat paket nanti seperti biasa Bapak Ibu ya, nanti tinggal dicari instansi Bapak Ibu di mana, tahun anggarannya dan juga satuan kerjanya. Nah, lalu nanti kalau sudah ketemu tinggal dicari aja paketnya. Seperti apa gitu ya, mau paketnya yang akan dilakukan tender cepat itu apa. Misalkan ada pengadaan laptop ya Bapak Ibu ya. Diklik, lalu nanti ada informasinya apakah paket yang akan dibuat benar atau sesuai dengan paket yang dibuat. Lalu kalau sudah sesuai, klik buat paket. Nanti akan ada muncul notifikasi lagi untuk meyakinkan PPK apakah benar-benar paket ini milik PPK yang bersangkutan. Oke, lalu klik OK. Nah, selanjutnya PPK diminta untuk melengkapi data paketnya.
ya. Data paketnya, di sini ada nama paket, dan nama paketnya bisa disesuaikan. Misalkan saya rubah nanti biar gampang dilihat gitu ya. Ada laptop PPK 17, biar nanti gampang dicari. Lalu lokasinya dilengkapi jika nanti ada data yang belum lengkap, yang dari data sirupnya, nanti silahkan dilengkapkan. Lalu atau ada lokasi lebih, nanti silahkan ditambahkan lokasinya. Kalau sudah, klik selanjutnya. Lalu selanjutnya PPK diharapkan untuk melengkapi bagian dari dokumen persiapan pengadaan. Ya, diantaranya pertama kali adalah rincian HPS, Bapak Ibu. Kita klik di rincian HPS-nya. Nah, di sini ada fitur baru untuk PPK, yaitu pembulatan nilai HPS. Jadi nanti akan ditampilkan nilai, ya, nilai sebelum pembulatan dan juga nilai hasil pembulatannya. Misalkan contoh, di sini juga ada fitur untuk kunci baris. Jadi kunci baris ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Emin, jadi baris tersebut tidak bisa ditawarkan harganya oleh peserta nantinya. Jadi hanya kolom yang tidak dikunci baris yang dapat diinputkan harga atau biayanya, harga satuannya, dan juga kolom keterangannya. Misalkan saya buat di sini sebagai yang dikunci, Bapak Ibu ya. Kita kunci di sini, nanti otomatis isian kolom lainnya seperti volume, harga biaya, gitu ya, pajak dan total nanti akan dikunci. Otomatis ini tidak bisa diisi oleh PPK. Nah, selanjutnya turunannya dari A, misalkan A1, A2, dan juga A3, misalkan. Misalkan A1 adalah unit, gitu ya, Bapak Ibu. Yang kedua piece, atau yang satu lagi apa bisa buah, gitu ya, misalkan untuk satuannya. Nah, untuk volumenya nanti silakan disesuaikan aja dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Misalkan di sini volumenya kita biar anggap aja 100, 200. Dan untuk harga satuannya, A1 itu misalkan 10 juta. Lalu di A2 20 juta. Oh, lebih. 5 juta. Ini 50. Berapa? 2,5. Sejauh ya. Sekarang ini ya, HPS yang dibuat adalah 7 miliar, Bapak Ibu. Nah, misalkan ada nilai koma, ya, nilai koma di belakang, misalkan kita pilih harganya di sini menjadi harganya koma 12 gitu ya, Bapak Ibu. Katanya 1000 ya. Koma 12. Nah, pada saat harga satuannya ada koma gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada nilai sebelum pembulatannya. Nah, jika ingin dibulatkan nanti silakan klik button pembulatan. Lalu dibulatkan nilainya misalkan jadi ke bawah ya, jangan ke atas biasanya. Misalkan jadi 7 miliar sekian. Nah, ini sebelum mirip seperti yang kirim penawaran Bapak Ibu nanti di tender cepat, nanti harus diceklis dulu. Saya menyadari bahwa pembulatan nilai HPS ini sudah sesuai dengan nilai HPS yang dibuat oleh PPK. Lalu simpan. Nah, otomatis nanti HPS yang akan tampil ke publik adalah nilai yang ini. Ya, 7 yang sudah dibulatkan. Tapi di sini ada nilai sebelum pembulatannya. Tujuannya supaya nanti ada komparasi gitu, Bapak Ibu, jika ternyata memang nilai yang di-input itu tidak terlalu jauh dengan nilai HPS yang di-input. Lalu kalau sudah, klik simpan. Nanti otomatis data telah tersimpan di sini selama tidak melebihi pagu. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu nanti dilebihkan pagunya gitu ya, misalkan pagunya itu hanya 9 miliar, tapi ternyata kita buat jadi 31 miliar, otomatis pada saat disimpan gagal. Jadi total nilai HPS ini tidak boleh melebihi pagu anggarannya. Oke, kita kembalikan nilainya. Kalau sudah, nilai rincian HPS sudah selesai.
Lalu selanjutnya adalah melengkapi dokumen persiapan pengadaannya, yaitu KAK atau spek teknis nantinya yang bisa diupload, atau nanti ada rancangan kontrak. Rancangan kontrak itu berarti ada SSKK, SSUK, surat perjanjian. Gitu ya. Misalnya contoh kita upload di KAK. Nah di KAK ini ya Bapak Ibu, KAK atau spek teknis ini ya nanti dikembalikan lagi ke user. Apakah paket ini konsultan gitu ya, jasa konsultan, atau ini pekerjaan konstruksi, ya berarti nanti disesuaikan saja dokumennya yang akan diupload gitu ya. Misalkan nanti memang ini konsultan ya berarti yang diupload KAK misalkan gitu. Tapi kalau nanti ini untuk pekerjaan konstruksi atau barang gitu ya Bapak Ibu, silakan nanti diuploadnya spesifikasi teknis dan gambarnya. Jadi nanti ini umum gitu ya, tapi nanti disesuaikan oleh PPK dalam mengupload dokumen persiapan pengadaannya. Contoh karena ini barang, Bapak Ibu, nanti kita coba uploadnya di spesifikasi teknis gitu ya. Upload. Oke. Kalau sudah diupload, nanti otomatis ini berubah menjadi terchecklist, berarti sudah diupload oleh PPK. Lalu selanjutnya ada rancangan kontrak, Bapak Ibu. Nah, rancangan kontrak ini bagiannya ada SSKK tadi ya, SSKK atau SSUK dan juga surat perjanjian. Nanti silahkan kalau mau dijadikan satu dokumennya silahkan, ataupun nanti terpisah per masing-masing bagian juga diperbolehkan. Rancangan kontrak. Oke. Dan untuk rancangan kontrak yang diperbolehkan hanya file PDF saja ya. Tidak diperbolehkan untuk file dalam format lain atau ekstensi lain. Kalau untuk SSKK itu ada informasinya, bisa dokumen, docx sampai dengan RAR gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ekstensi file yang tidak bisa tidak termasuk dalam ekstensi yang diizinkan, silahkan nanti di zip ataupun di RAR supaya nanti bisa diupload ke dalam aplikasi SPSE. Oke, kalau sudah di sini ada informasi lainnya Bapak Ibu ya. Jika nanti diperlukan yang bukan menjadi bagian dari spesifikasi teknis atau gambar gitu ya untuk barang atau konstruksi tadi, ataupun yang tidak termasuk dalam rancangan kontrak. Misalkan ada template BOQ gitu ya dan lain-lain. Silahkan nanti di-upload di bagian ini. Tapi kalau tidak perlu di-upload karena tidak menjadi mandatory. Nah, yang mandatory yang hanya diberikan bintang warna merah. Kalau sudah dilengkapi untuk dokumen persiapan pengadaannya, silakan nanti memilih UKPBJ-nya Bapak Ibu. Nanti tinggal dicari UKPBJ-nya yang mana gitu ya. UKPBJ 17 biar nanti seragam. Lalu nanti silakan pilih yang UKPBJ 17. Nah, selanjutnya nanti akan memilih jenis kontraknya. Karena ini barang ada 5 jenis Bapak Ibu, jenis kontraknya ada lamsam, harga satuan, gabungan lamsam dan harga satuan, ada terima jadi, dan juga kontrak payung. Nah, nanti kita coba, karena barang, kita coba dengan harga satuan. Kalau sudah, klik simpan dan membuat paket. Nah, jika sudah tampil notifikasi, ya data paket berhasil tersimpan, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan akun kepala unit pengelola PBJ-nya, yang sebagai akun yang memanage paket yang akan diberikan ke Pokja pemilihan. Oke, caranya sama, login, pilih non penyedia, lalu input akunnya. Nah, lalu nanti di si kepala unit pengelola PBJ ini atau KUP PBJ kita singkatnya, nanti ada di paket daftar paket. Nah, ini ada paket yang baru dibuat oleh PPK 17 tadi. Nah, nanti paket ini bisa diklik, lalu akan di cross check dulu nih sebenarnya sama kepala unit pengelola PBJ-nya untuk memastikan datanya sudah lengkap atau belum, dan data yang diupload oleh PPK sudah sesuai gitu ya. Dan sampai nanti pada saat nanti dicek ternyata hasilnya berbeda. Oke, kalau sudah nanti tugasnya teman-teman kepala unit pengelola PBJ ini atau KUPBJ bisa memilih Pokja pemilihan yang akan melakukan atau mengerjakan paket tersebut. Nah, saya pilih di sini ada 2 kepanitiaan, saya pilih yang tahun 2020 misalkan. Nah, kalau sudah, berarti paket ini sudah di-assign ke kelompok 17 ini. Ya, Pokja pemilihannya, kelompok kerja pemilihannya.
Jadi nanti di dalamnya ada 3 anggota ya, 3 anggotanya tadi ada 17A, 17B, dan 17C. Kalau sudah masuk sini, kita simpan, lalu kita login sebagai Pokja pemilihan. Nah, untuk 17 ini ada 3 akun tadi ya Bapak Ibu, ada namanya Pokja 17A, nanti ada 17B dan 17C gitu ya. Login, masuk sama seperti tadi. QX 9. Oke. Nah, selanjutnya nanti paket baru tersebut akan ditampilkan ke daftar paket. Nah, paketnya tadi baru ini ya Bapak Ibu, pengadaan laptop di PPK 17. Kalau sudah, silakan seperti biasa untuk Pokja, silakan klik button buat tender. Nah, karena default-nya tadi tender ya, sesuai dengan data sirupnya, Bapak Ibu, silakan nanti dirubah dulu metode pengadaannya dengan merubah metode pemilihannya dari tender menjadi tender cepat. Ya, kalau sudah, karena tender cepat itu sudah pasti kualifikasi, satu file, dan juga harga terendah sistem gugur. Kalau sudah klik simpan, nanti ada konfirmasi, memastikan lagi apakah benar, gitu ya Bapak Ibu. Klik OK. Nah, kalau sudah, nanti otomatis berubah nanti ini ya, halamannya, gitu ya. Jadi di sini ada yang selanjutnya adalah melakukan proses review, gitu ya. Jadi sebelum paketnya diumumkan, teman-teman Pokja pasti mengundang PPK atau staff teknisnya untuk memastikan dokumen persiapan pengadaan yang diajukan oleh PPK sudah sesuai atau belum. Nah, salah satunya yang perlu direview adalah rincian HPS-nya. Nah, biasanya di banyak kejadian teman-teman Pokja yang tidak mereview rincian HPS yang diinput oleh PPK. Jadi yang dilihat hanya totalnya saja biasanya. Nah, biasanya ada kendala di rincian HPS ini biasanya ya kalau paketnya banyak itemnya, nanti akan ada satu baris dengan 2 nomor nantinya. Nah, biasanya di dalam item tersebut terdapat karakter yang sebenarnya tidak boleh diinputkan ke dalam aplikasi. Nah, biasanya kejadian itu dilakukan oleh PPK karena rinciannya banyak dan filenya di-upload biasanya. Di-upload di dalam template, lalu di dalam aplikasi SPS-nya tadi dianggapnya sebagai satu bagian gitu ya. Jadi nanti biasanya benar totalnya HPS-nya benar sudah sesuai gitu ya, tapi nanti yang perlu diperbaiki di review adalah rinciannya sudah sesuai atau belum. Oke. Nah, selanjutnya sebelum membuat setting kriteria untuk tender cepat, Pokja memilih dulu kualifikasi usahanya. Apakah dia kecil ataupun non kecil. Nah, karena untuk data latihannya yang terdapat penyedianya hanya di kecil, kita pilih yang kecil dulu. Nah, satu lagi fitur yang baru, Bapak Ibu. Nanti di sini disediakan fitur untuk memastikan ya paket ini apakah khusus untuk pelaku usaha orang asli Papua atau OAP. Jadi kalau memang ini paketnya dikhususkan untuk OAP, silahkan nanti di checklist informasinya jika memang khusus untuk pelaku usaha OAP. Jadi nanti pada saat pelaku usaha dari Papua sendiri ya, Papua atau Papua Barat melihat paket tersebut, berarti seharusnya paket ini dikhususkan untuk orang asli Papua. Nah, jika bukan ya Bapak Ibu, silakan nanti tidak perlu di-uncheck pilihannya. Lalu selanjutnya, di sini ada jadwal tender untuk dilengkapi Bapak Ibu. Silakan diklik untuk belum ada jadwalnya. Nah, di sini untuk tender cepat hanya terdapat 2 tahapan saja yang perlu diisi oleh Pokja pemilihan. Yang pertama, pemberian penjelasan ya atau unwizing, dan yang kedua adalah upload dokumen penawarannya. Nah, kenapa berbeda gitu ya? Ternyata memang dengan yang ada di Perlem 9 memang perbedaannya tidak perlu diinputkan ke dalam aplikasi karena setelah proses pemilihan selesai ya pengennya kan ini tender cepat, jadi ya proses lainnya bisa dilakukan setelah tahapan upload dokumen penawaran gitu ya. Oke, pemberian penjelasan biasanya Bapak Ibu diharapkan nanti ya jika paket pengadaannya dibuat hari ini gitu ya, di hari Jumat gitu ya, diharapkan nanti jangan di hari yang sama untuk proses unwizing-nya. Kalau bisa diberikan jeda 1 hari gitu ya.
Tapi kalau karena di sini hari Jumat, berarti nanti bisa dimulai di hari Senin, di tanggal 8. Ya. Nanti untuk berakhirnya, biasanya untuk unwheezing karena sudah standar Bapak Ibu ya, proses unwheezingnya, jadi bisa diberikan waktu cukup 1 jam atau 2 jam saja untuk unwheezing. Karena memang unwheezing ini tidak diatur berapa lamanya gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Jika nanti ternyata rinciannya banyak, Bapak Ibu ya, ternyata penyedia juga butuh penjelasan, ya silakan nanti disesuaikan dengan waktunya. Tapi karena ini latihan, ya nanti saya setnya 1 hari aja. Oke, selanjutnya nanti hari selanjutnya untuk upload dokumen penawaran. Nah, untuk upload dokumen penawaran, di sini paling lama 3 hari kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi terdapat informasi di sini, jadi kalau upload dokumen penawaran tidak boleh melebihi 3 hari kerja. Tapi boleh kurang dari 3 hari kerja. Saya buat di tanggal 9 sampai dengan tanggal 9 jam 23.59. Oke, sampai sini klik simpan. Sampai muncul notifikasi data jadwal tender berhasil disimpan, lalu klik kembali. Nah, selanjutnya adalah melengkapi dokumen pemilihannya. Ya, di sini hanya melengkapi masa berlaku penawarannya, Bapak Ibu. Jadi kalau memang dari dokumen pemilihannya sudah jelas, ya mungkin defaultnya ya pasti 30 hari kalender, betul, hari sejak batas akhir pemasukan berlakunya, lalu klik simpan. Nah, jika semua dokumen sudah lengkap, Bapak Ibu, sudah terchecklist, baru tampil nih, upload dokumen pemilihannya. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang belum, otomatis nanti ini tidak akan tampil uploadnya. Nah, khusus untuk KAK dan rancangan kontrak, gitu ya Bapak Ibu, karena ini diupload oleh PPK, jadi jika ada kesalahan pada saat proses review, itu bisa langsung diperbaiki oleh PPK secara langsung. Ya, ternyata ada perbaikan nih di spesifikasi teknisnya. Ternyata ada yang diperbaiki, ya berarti harus dihapus dulu yang lama oleh PPK, lalu diupload lagi dengan yang baru. Ya, sama seperti yang rancangan kontraknya. Ternyata di rancangan kontraknya ternyata di dokumen PDF-nya di secara sistem ternyata yang di set adalah harga satuan, tetapi di sistem ternyata lamsam, ya perlu disesuaikan lagi dengan rancangan kontraknya. Kalau sudah, Bapak Ibu, silakan klik upload, button upload-nya, lalu nanti diminta untuk melengkapi nomor dokumen pemilihan, ya Bapak Ibu, nomornya berapa, tanggal dokumen pemilihannya berapa, dan juga mengupload dokumen pemilihannya. Nah, untuk dokumen pemilihan ini yang hanya bisa diupload adalah extensive file dengan format PDF. Selain PDF tidak bisa diupload dokumen pemilihannya. Saya cari dokumen pemilihan. Oke, kalau sudah, klik upload dokumen. Nah, sampai nanti muncul notifikasi upload dokumen pemilihan berhasil. Nah, ya, jika terjadi ada perubahan ya dalam dokumen, nah Bapak Ibu bisa membatalkan dokumennya terlebih dahulu. Gitu ya. Ternyata dokumennya salah nih yang diupload. Silakan nanti dibatalkan, gitu ya. Nanti ada informasinya, Anda yakin akan membatalkan dokumen ini, kalau klik OK, lalu nanti Pokja dapat melakukan upload ulang dokumennya. Jika terjadi kesalahan dalam upload dokumen pemilihan. Biasanya kejadiannya kalau salah upload, karena paketnya berbarengan nih. Banyak kejadian yang seperti itu. Jadi sebelum disetujui, sebaiknya ya harus di cross-check lagi oleh seluruh anggota Pokjanya, gitu ya. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, dari dokumen persiapan pengadaan di bagian Pokja pemilihan sebelum diumumkan, ya. Yang paling penting adalah setting kriteria ini. Nah, nanti pada saat klik setting kriteria akan diarahkan ke aplikasi Sikap untuk membuat shortlist. Nah, membuat shortlist ini nanti disesuaikan ya Bapak Ibu ya dengan kebutuhannya. Jadi nanti otomatis nanti pengalamannya adalah untuk ini dikhususkan untuk kualifikasi kecil, kualifikasi usahanya, dan juga jenis pengadaannya barang. Nah, karena ini data latihan, nanti saya arahkan langsung ke format ini Bapak Ibu ya, ke SIUP. Lalu KBLI-nya C27 berapa ya? Saya lupa sebentar. Saya lihat dulu ya. C26.
C26. Nanti pilih C26 di sini. Nanti akan ada pilihannya bahwa C26 adalah industri komputer, barang elektronik dan optik. Nah, nanti disesuaikan di sini tahun durasinya, misalnya 2015 sampai 2021 atau 2017 ya. 2017. Lalu kalau sudah klik cari. Nah, total di sini mendapatkan 5 penyedia ya. Jadi kalau di sini di tender cepat saat membuat shortlist Bapak Ibu minimal terdapat 2 pelaku usaha yang masuk dalam shortlistnya. Gitu ya. Jadi kalau kurang dari 2 otomatis tidak akan bisa disimpan nantinya. Misalnya contoh ini saya buat jadi 10 gitu ya biar nggak kebaca gitu. Otomatis 0 nih dan tidak akan bisa disimpan shortlistnya. Jadi nanti diharapkan itu lebih dari 2 gitu ya, minimal 2 untuk dapat menyimpan syarat kualifikasinya. Kalau sudah mendapatkan 5, silakan klik simpan kriteria kualifikasinya. Oke. Nah, jika sudah tersimpan nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Baru nanti selanjutnya kita kembali ke halaman SPSE-nya. Lalu bisa dilihat kriterianya ya Bapak Ibu. Ini bukan yang satu lagi. Yang ini ya. Nanti bisa dilihat untuk kriterianya sudah tercreate atau belum. Ya. Ini lihat kriterianya untuk memastikan ya. Nah, setelah dilengkapi semuanya Bapak Ibu, data-datanya ya dimulai dari rincian HPS sudah sesuai. Nah, yang paling penting saat melakukan persetujuan Bapak Ibu ya, untuk persetujuan diharapkan Pokja pemilihan gitu ya, wajib tadi memastikan seluruh dokumen yang diupload sudah sesuai ya, dari jadwalnya juga sudah sesuai, rincian HP sesuai. Nah, baru nanti selanjutnya adalah melakukan persetujuan paket ya. Persetujuan paket di sini berbeda dengan 3.6 dulu ya. Kalau 3.6 hanya ketua Pokja yang melakukan pengumuman. Nah, kalau sekarang di versi 4, semenjak versi 4 ya, semenjak versi 4 wajib memenuhi kolektif kolegial, yaitu 50% plus 1. Jadi nanti kalau misalkan ada 3 Pokja ya berarti minimal 2 Pokja itu sudah cukup untuk melakukan pengumuman tender cepat ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah saya klik setuju di sini. Ya. Nah, jika sudah klik setuju oleh salah satu akun Pokja gitu ya Bapak Ibu ya. Akun anggota Pokja, otomatis seluruh dokumen yang tadi diisi ini dikunci oleh sistem. Ya, tidak bisa dirubah lagi oleh Pokja yang lain. Nah, bagaimana jika ada kesalahan padahal sudah disetujui oleh Pokja? Ya, kalau dulu ini tidak bisa, jadi hanya bisa diperbaiki saat proses adendum saja. Nah, tetapi kita perbaiki di sini ya. Yang penting belum memenuhi kolektif kolegial, si Pokja yang sudah memberikan persetujuan ini bisa membatalkan persetujuannya untuk dapat merubah dokumen yang terjadi kesalahan tadi. Ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau terjadi kesalahan, berarti tinggal koordinasi nih. Pokja yang B dan C tinggal menginformasikan ke A jika ada dokumen yang salah. Nah, berarti nanti si Pokja 17A ini cukup melakukan klik pembatalan persetujuan. Ya. Nanti ada informasi apakah Anda yakin untuk pembatalan persetujuan Anda. Sudah oke. Baru selanjutnya nanti berubah lagi ya paketnya, tidak ada persetujuan lagi. Izin Mas Rizky, bisa Ya, boleh. Percepat atau bagaimana? Sudah waktunya sudah lewat. Oke, mungkin ini ya, saya kasih ada sedikit aja dari dokumen aja mungkin ya. Nanti saya share juga deh. Karena ini memang tadi agak oke, sebentar saya share, saya batalkan ini dulu aja. Nanti ada gambarannya. Saya lanjutkan yang dari Pak Emin saja ya tadi ya. Oke, sebentar. Oke, tadi yang disampaikan Pak Emin tadi sudah ada di sini Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti kita langsung masuk ke sini aja ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Emin juga dari sini ya. Mulai dari pembuatan paket juga sudah diumumkan. Nah, penyedia ya Bapak Ibu nanti akan dari sisi Pokja melihatnya hanya seperti ini. Jika nanti paketnya masih dalam proses reverse auction. Nah, jadi nanti selanjutnya setelah masuk ke peserta, nanti pada saat peserta hanya dengan cara klik kirim penawaran, ya button kirim penawaran ini, dan mengisikan terlebih dahulu di harga biayanya.
ya harga atau biayanya. Jadi nanti otomatis terhitung Bapak Ibu ya. Dan yang sudah terchecklist kalau untuk kunci barisnya ini tidak akan bisa diinput oleh penyedia. Nanti otomatis dihitung total nilainya, dan pada saat klik kirim penawaran, otomatis nanti sudah langsung dihitung oleh sistem nilainya. Nah, ini yang kita tampilkan tadi juga Pak Emin jelaskan, supaya tidak ada lagi penyedia yang klaim saya salah input dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak otomatis terkirim penawarannya. Jadi harus memberikan konfirmasi jika penawaran yang dikirimkan sudah benar. Jika sudah diklik, di checklist gitu ya, di checklist bagian ini, baru nanti button kirimnya aktif. Nah, setelah aktif ini, diklik kirim, nanti akan otomatis terkirim oleh sistem gitu ya Bapak Ibu, ke dalam aplikasi dengan penawaran rendah gitu ya informasinya. Tetapi bisa jadi harga penawaran yang diberikan oleh peserta juga tidak terendah gitu Bapak Ibu ya. Nanti ada informasinya penawaran Anda bukan terendah. Jadi hanya ada 2 keterangan gitu ya untuk penyedia, apakah dia harganya terendah atau tidak terendah. Nah, ini untuk tadi yang disampaikan Pak Emin juga, jika penawaran yang sama tidak dapat diberikan oleh penyedia yang sama gitu ya. Misalkan saya udah nawar 1 miliar, ada yang nawar lagi 1 miliar, itu otomatis akan tampil informasi seperti ini. Lalu selanjutnya, ini historinya Bapak Ibu, histori penawaran. Jadi berapa kali kita tawar oleh peserta menawar, di sini ada historinya penawaran pertama, penawaran kedua, dan seterusnya gitu ya. Dan di sini ada status penawaran si peserta itu terendah atau bukan. Nah, pada saat sudah selesai tahapannya, ya, sudah melewati tahapan upload dokumen penawaran, statusnya berubah menjadi reverse auction sudah dilakukan, dan penyedia sudah tidak bisa lagi merubah penawarannya atau mengirimkan penawaran lagi. Setelah itu, nanti dari sisi Pokja pemilihan, harus melakukan pembukaan hasil reverse auction-nya terlebih dahulu. Sebelum akan ditampilkan nilainya atau pesertanya siapa saja dengan nilai penawarannya. Nah, nilai penawaran peserta ini, ya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat detailnya dengan cara klik nama pesertanya, nanti akan tampil seperti ini. Nah, nanti rincian penawaran peserta ini bisa di-download dalam format PDF. Lalu selanjutnya, ya nanti Bapak Ibu sebagai Pokja, ya tugasnya adalah mengundang penyedia untuk melakukan verifikasi dengan cara klik undangan verifikasi ini, ya. Lalu nanti akan diarahkan ke isian undangan verifikasinya. Nanti akan disampaikan ke peserta yang menang atau calon penyedia. Nanti selanjutnya Pokja melakukan verifikasi, Bapak Ibu, ya, dengan cara klik verifikasi ini, dan akan diarahkan ke aplikasi Sikap. Nah, di sini ada beberapa data kualifikasi yang wajib diverifikasi oleh Pokja nantinya, mulai dari identitas sampai dengan informasi pajaknya. Lalu selanjutnya nanti setelah diverifikasi, disikap, otomatis nanti Bapak Ibu harus memberikan konfirmasi terhadap status calon penyedianya. Jadi pada saat klik konfirmasi, apakah benar ya, nanti ada konfirmasi benar penyedia ini yang ditetapkan sebagai pemenang, baru klik konfirmasi. Baru nanti setelah konfirmasi ini, Mas Rizky? Ya, boleh Pak? Ya. Nah, karena ini yang tanya juga banyak ya, kayaknya Oke, Pak. Kita langsung masuk ke tanya jawab. Oke, siap Pak. Nah, nanti dilanjut di tanya jawab aja mungkin Pak Rizky. Gitu ya, Suhu dan Cak Rangga. Ngapunten karena waktunya sudah banyak molor. Sudah ada 9 penanya. Untuk yang pertama tadi ada Pak Sutarjo dari Jakarta Selatan. Ya. Kami persilakan Pak Sutarjo untuk unmute. Selamat sore, Pak. Ada sedikit nih Pak pertanyaan, kemungkinan ini adalah beberapa kali dari PPK mayoritas keberatan untuk dilaksanakan lelang cepat terkait harga ya. Biasanya mereka saat menawar, penyedia biasanya tidak kontrol barangnya harganya masuk apa enggak, yang penting menang dulu. Itu satu. Kedua, jika penyedia yang diundang tidak dapat hadir dalam verifikasi, itu maka ada sanksinya apa dalam sistem Sikap kita? Karena apalagi jika sudah terverifikasi oleh tiga Pokja, biasanya seperti itu. Ini biasanya dari daerah nih, biasanya mereka. Nah, sedangkan kita kan mengundang ada batas waktu ya Pak ya. Nah, berapa kali Pokja dapat mengundang? Apakah cukup sekali
bisa langsung turun atau seterusnya. Saya rasa karena terus terang di kita banyak kendala di mana banyak penyedia ujung-ujungnya cuma iseng lempar tawaran tapi tidak dilanjutkan. Itu aja Pak, makasih. Ya, terima kasih Pak Sutarjo. Izin Pak Dir langsung jawab atau nunggu banyak? Langsung saya jawab aja dulu ya Pak. Pertama gini, sebetulnya kalau secara ketentuan terkait dengan klarifikasi itu, kalau sebetulnya kan itu pilihan ya. Kalau misalkan kita tidak perlu lagi melakukan klarifikasi. Nah, klarifikasi ini kan biasanya terkait dengan juga barang yang mau disediakan gitu ya, satu. Kalau klarifikasi terkait dengan kualifikasi, kalau Bapak selaku Pokja misalkan sudah apa istilahnya apa ya? Karena di aturan kita masih memungkinkan untuk dilakukan klarifikasi lagi oleh Pokja yang melakukan proses tender. Padahal sebetulnya kualifikasi yang bersangkutan sudah diverifikasi oleh Pokja sebelumnya. Itu satu ya. Yang kedua Pak Tarjo, tentu kalau dia tidak hadir, kita tidak bisa langsung mengatakan, oh karena tidak hadir Anda gugur ya. Nah karena bisa jadi begini, pada saat yang bersamaan kita positif thinking ya, bahwa penyedia juga harus hadir pada saat proses pembuktian kualifikasi di paket yang lain atau ikut tender di paket yang lain. Waktunya bersamaan, tempatnya beda jauh, kan susah juga ya, betul ya. Jadi kalau saya menyarankan diagendakan ulang jadwal verifikasinya. Tetapi pastikan konfirmasi dulu kepada penyedia bahwa tanggal jam sekian itu available. Ya, artinya kalau emang itu dia bilang bisa, nggak ada alasan lagi tuh untuk bilang bahwa nanti tidak datang lagi. Tidak datang kalau saya melihat itu mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri harusnya diproses di blacklist. Karena kalau tidak ada Bapak Ibu melakukan itu dan membiarkan penyedia asal-asalan, yang pertama sistem tender cepat jadi rusak karena tidak kredibel para penyedianya gitu ya. Yang kedua dengan seenaknya aja dia cuma lempar harga aja gitu loh. Toh juga begitu lempar harga, dia tidak sanggup, dia nggak usah datang verifikasi, gugur juga kan. Itu yang kemudian malah tidak memberikan tidak memberikan pelajaran penting kepada penyedia bahwa ini serius loh. Apalagi tadi dengan beberapa langkah fitur yang semacam konfirmasi, semacam notifikasi, betul ya, penawarannya sudah sesuai. Saya tahu memang ada beberapa penyedia yang psikologisnya nggak mau kalah, yang penting nggak mau kalah. Tapi sekali lagi kalau dia udah nuliskan harga, nggak ada lagi tuh. Apalagi kita sudah bikin notifikasi melalui sistem bahwa angka yang diinputkan benar, gitu kan? Itu yang saya kira itu. Yang kedua pada itu ya, Pak Tarjo, lupa lagi saya. Sanksi udah. Penyedia tidak hadir ya, karena PPK-nya takut. Ya agendakan aja, diagendakan verifikasi di lain waktu, tapi dikonfirmasi dulu, dijadwalkan ulang. Nah kalau sudah dijadwalkan ulang dengan konfirmasi kepada penyedia dan tidak datang, nggak usah ragu, blacklist. Kalau saya sih. Di sistemnya nggak bisa dibatalkan, Pak. Maksudnya gini, kan itu terverifikasi, berarti kalau terverifikasi oleh Pokja lain nih biasanya mereka memang sengaja tidak mau hadir ya Pak ya. Ini berapa kali sampai kemarin kan di kita tuh sampai ada yang 23 turun sampai 23 penawaran itu tidak mau hadir semua. Nah itu kan berarti kan kita udah nggak ibaratnya waktunya jadi satu Pokja yang namanya tender cepat dianggap lambat, jadi bukan lebih lambat dari tender. Ya ibarat kata tender reguler ya. Terus terang di DKI mayoritas banyak nih hal terjadi seperti itu. Nah gini Pak, kan kita punya sebetulnya gini, kalau konteks kita tender biasa kan ada urutan 1, 2, 3 ya. Nah, jadi kalau saya ini pendapat saya nih, kalau silakan di challenge atau silakan dibantah berdasarkan peraturan yang ada. Kalau saya melihatnya memang kembali kepada harga terendah 1, 2, 3 ya.
Apa iya kemudian kita memilih penyedia gara-gara tidak datang verifikasi urutan ke-17, Pak? Kalau saya pribadi nih, kalau saya ngomong sebagai Pokja, batalkan. Kalau saya urut 1, 2, 3 nggak kelar, batal. Kalau saya ya. Kalau saya sih begitu. Nah, karena apa? Saya setuju. Karena apa? Karena balik lagi loh. Kita masa menetapkan pemenang urutan ke-17? Gitu. Nah, kemana aja tuh 1 sampai 16 kan gitu. Kecuali kalau di antara mereka ada permainan di antara para penyedia itu. Tentu Bapak akan mendapatkan harga yang jauh lebih mahal orang 1 sampai 17 misalkan. Nah, kalau saya sih pribadi menyarankan kalau lewat dari 3 batal aja. Ulang lagi aja tender cepatnya maksudnya. Itu Pak, karena kita nggak boleh juga terlalu apa istilahnya ngikuti gendangnya penyedia juga lah, gitu ya. Karena kalau enggak ya apa artinya ada persaingan yang kita set up di dalam tender cepat kalau ujungnya pemenangnya urutan ke-17 gitu kan. Seperti itu gitu kalau saya. Ini pengetatan ya Pak. Oke Pak, makasih banyak informasinya Pak, ilmunya. Ya. Lanjut ke penanya kedua. Bang Vidi, monggo bisa di-unmute. Baik, makasih. Suara saya sudah masuk ya? Masuk Pak. Sudah masuk. Baik, izin Pak Direktur mau menanyakan terkait dengan kualifikasi penyedia, bahwa pada saat kita setting penyedia itu terkait gini. Ini ada pengadaan mobil nih. Mobil ini dilakukan karena tidak ada di katalog, dimasukkan menjadi tender cepat. Dan sudah menyebutkan merek ini. Begitu sudah tender cepat, ternyata yang diundang bukan dealer-dealernya nih Pak. Adalah penyedia-penyedia yang punya KBLI mobil. Nah, akhirnya apa? Yang tadinya harapannya kita mendapatkan penyedia yang memang ketemu dealer, karena tidak ada di katalog, akhirnya tender lah ini. Nah, ini bagaimana Pak Dir? Apakah mungkinkah di dalam settingan itu nanti dibuat misalnya yang kita undang misalnya kelas dealer, kelas ATPM, atau kelas memang penyedia semacam itu? Ini ya, terima kasih. Karena ini ada teman-teman beli mobil jadi tender. Nah, jadi menurut saya jadi nggak efektif, Pak. Ya, makasih. Oh, gini Pak Vidi, KBL ini tidak didasarkan kepada strata atau apa ya? Kalau kita menyebut sebagai rantai pasok gitu ya. Tidak dibedakan antara rantai pasok pabrikan dengan rantai pasok eceran gitu ya. Jadi klasifikasi ini berdasarkan bidang usaha. Jadi kalau bidang usaha permobilan atau penjualan mobil itu bisa dimiliki oleh APM, ATPM, bisa oleh dealer besar, bisa oleh apalagi lah, termasuk bisa jadi oleh penyedia yang bukan dealer gitu ya. Sepanjang sekali lagi pengajuan izin usaha itu dia ngaku sebagai penyedia mobil. Nah, sebenarnya Pak, poinnya kan begini Pak. Kalau mobil itu memang mobil yang sudah jelas mereknya ya, kita bukan mobil karoseri kan yang kita maksud kan? Betul. Sebenarnya kan gini, sama seperti kita beli pribadi Pak. Misalkan saya ambil mobil beli Toyota. Saya beli langsung ke Toyota, saya beli melalui orang lain, Toyota juga. Tetapi kalau dia punya servis apa namanya itu bukan asuransi apa namanya? After service-nya. Itu sebenarnya otomatis Pak, walaupun istilahnya mobil itu dibelikan lebih dahulu oleh si penyedia lain. Sepanjang nanti kan STNK-nya atas nama Pemda, kan begitu? Sama, misalkan kalau Toyota bikin kebijakan 50.000 kilometer gratis servis, kita mau beli ke penyedia Toyota langsung dealer atau kepada si yang lain kan sama aja. Yang penting Pak, yang penting adalah bagaimana kita menyusun HPS yang harganya jangan terlalu, artinya gini, harganya harus harga pasaran.
Harga pasaran tuh gini, kita kan suka dapat price list tuh ya. Kalau kita ke mall atau kemana price list misalnya Toyota, Honda dan sebagainya. Nah kalau kita atau Bapak men-set up harga HPS-nya sama dengan price list Pak, kan berarti pemenang itu akan di bawah HPS toh. Ya. Betul nggak? Betul nggak? Iya kan? Betul. Jadi artinya itu pasti efisien. Walaupun yang menyediakan barang itu bukan dealer resmi, tetapi yang kita pegang seluruh surat-surat terkait dengan kendaraan, termasuk juga buku servis terkait dengan apa namanya tuh tadi layanan-layanan yang diberikan oleh merek dalam rangka servis gratis, dalam rangka apa lagi, itu kita dapatkan, menurut saya tidak masalah, Pak. Siap. Masalah. Ya. Betul. Kira gitu, Pak Sidik. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ada tambahan, Suhu, atau lanjut? Lanjut. Tadi ada Pak Herianto, sekarang tidak ada. Lanjut, Pak C. Arthur. Silakan, Pak C. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Direktur, terkait tender cepat ini. Yang pertama mau menanyakan tentang kapan sinkronisasi data tender cepat ini, apakah termasuk dengan aplikasi simple yang ada di Kemendikbud. Kalau yang tadi disampaikan kan dengan katalog, penyedia katalog. Nah, apakah ada rencana untuk disinkronisasi dengan penyedia di aplikasi simple? Karena di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan untuk pengadaan langsung itu menggunakan aplikasi simple, dan kami di Kemendikbud ini penyedianya sudah tersedia. Itu yang pertama, Pak Direktur. Nah, yang kedua, apakah ada kriteria pada saat Pokja membuat kriteria penyedia tentang jumlah pengalaman sejenis, nilai pengalaman, dan tahun pengalaman? Kenapa? Karena ini bisa jadi menjadi tidak memperkecil persaingan. Kenapa? Karena ketika mungkin pengalamannya hanya 1, tapi jumlah tahunnya mungkin dibuka menjadi 10, tetapi ketika nilai pengalamannya disamakan tadi mungkin dengan nilai paket 7,5 7 miliar ini, bisa jadi penyedianya juga menjadi lebih sedikit. Nah, maksud saya itu Pak Direktur, kira-kira ada nggak kriteria untuk menentukan 3 poin yang tadi? Nah, terus yang ketiga nih Pak Direktur, minta maaf ini biar sekaligus ini saya nyedot-nyedot ilmu Pak Emin. Nah, yang ketiga terkait tindak lanjut tender cepat gagal. Karena ada surat dari LKPP juga di Kementerian Perhubungan itu bahwa tender cepat ini bagian dari tender dan tindak lanjutnya mutatis mutandis dengan tindak lanjut tender gagal. Nah, seperti tadi disampaikan sama Pak Direktur bahwa tidak ada ketentuannya. Nah, apabila tender pertama gagal, sudah dilakukan review dan perbaikan sudah dilakukan, ketika tender cepat yang kedua juga mengalami kegagalan, nah apakah dapat dilanjutkan dengan penunjukan langsung atas persetujuan PAKPA. Demikian 3, Pak Direktur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh screen share lagi nggak ya? Monggo Pak Dir. Ya, ini soal ini dulu ya. Bisa, Pak. Ya, jadi gini, pertama simple. Simple itu kan aplikasi yang dikembangkan oleh teman-teman Kemenkeu. Dan
ada beberapa kementerian kelihatannya, termasuk Kemendikbud yang menggunakan simpel. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Pak. Kedengar, Pak. Kedengeran ya? Oke. Nah, sebetulnya pembicaraan kita dengan Kemendikbud, teman-teman di di Kemendikbud sudah paling nggak 2 kali ya kita membicarakan bagaimana integrasi simpel dengan SPSE. Nah, setelah kita pelajari lebih lanjut, ternyata ada beberapa catatan. Nanti tolong Rizky memberikan penjelasan lebih ya. Catatan pertama adalah database yang ada, atau data penyedia atau database, saya lupa. Database atau data penyedia yang ada di Simpel Kemendikbud ternyata berbeda dengan data penyedia yang ada di Kemenkeu. Jadi sebetulnya pertanyaan mendasarnya, mau integrasi Simpel yang mana nih? Simpel Kemenkeu atau Simpel Kemendikbud? Karena datanya berbeda. Yang kedua, diskusi kita minggu ini pas minggu lalu dengan tim teknisnya ada beberapa kondisi yang berbeda ya. Dimana kalau kita bicara simpel, menurut informasi dari teman-teman, penyedianya itu sudah status terverifikasi. Tapi bukti verifikasinya seperti apa, ini juga mungkin nanti bisa dieksplor aja sama Rizky ya, seperti apa. Jadi itu yang menjadi catatan-catatan kita sebenarnya. Tapi yang paling krusial memang dari sisi teknis nih Pak. Dari sisi teknisnya seperti apa? Karena pengembangnya sendiri dari Kemenkeu, tapi yang sering diskusi sama kita justru simpelnya Kemendikbud gitu ya. Kebetulan Pak Arthur ini dari Kemendikbud, jadi sejalan dengan yang selama ini kita lakukan gitu ya. Itu nanti tolong Rizky dijelaskan lagi ya untuk yang simpel, Rik. Tolong Ki. Nanti jawaban berikutnya saya. Izin Pak Emin. Jadi kalau terakhir kita rapat dengan Kemendikbud itu Pak Henry itu ya Pak ya. Ada Pak Henry sama Pak Tri kemarin. Tanggal 28 kemarin Pak, 20 Januari, ada beberapa diskusi teknis Pak yang perlu disepakati sebenarnya Pak. Ya. Kalau integrasi aja mungkin ya kalau udah clear di sisi teknis, oke, sebenarnya aman, nggak ada masalah. Cuma masalahnya teman-teman Kemendikbud ini kan bukan tim pengembangnya Pak. Ya. Dan masih menunggu API gitu ya, service API yang diberikan oleh teman-teman Kemenkeu Pak terakhir kemarin. Dan targetnya teman-teman Kemendikbud baru dimulai tahun depan kalau nggak salah Pak ya. Kemarin dibahas karena memang harus ada diskusi teknis Pak yang harus diminta oleh teman-teman Kemenkeu Pak kemarin. Nah, salah satunya ada tadi pada saat kita menggunakan simpel gitu Pak yang terakhir saya tanyakan kemarin, data penyedia yang ada di Kemenkeu ya, simpelnya Kemenkeu dengan yang ada di Kemendikbud itu tidak satu Pak. Jadi masing-masing punya database sendiri gitu Pak. Jadi misalkan saya penyedia simpel di Kemenkeu, saya harus buat akun di sana Pak, gitu. Tapi kalau saya mau ikut di Kemendikbud, saya harus bikin lagi akun di Kemendikbud. Jadi database berbeda. Ini gitu, mirip Pak. dengan jadi yang paling mirip dengan waktu LPC awal-awal ya. Betul Pak. Jadi harus bikin akun di setiap distribusinya tadi Pak. LPS-nya instansi yang terdistribusi tadi. Nah, terus ada banyak teknis lah Pak, isu teknis kayak tipe database, terus dokumen yang diupload itu seperti apa, gitu ya, data RUP-nya belum gitu ya, sampai ke data e-kontraknya. Jadi memang besar Pak isunya nantinya Pak. Yang mau kita tarikkan sebenarnya kalau rencananya integrasi saja, ya kita cukup tarik data dari simpelnya Kemendikbud gitu Pak. Tapi diolahnya di DCE Pak. Jadi kita punya sumber data dari simpel. Tapi kalau untuk digabungkan ke SPSE kayaknya agak sulit Pak. Terlalu luas gitu Pak. Ininya diskusinya terlalu panjang. Jadi lebih baik datanya kita buat entitas sendiri, database khusus untuk dari simpel datanya Pak. Nanti itu yang data yang kita olah dan akan ditampilkan di reporting Pak di DCE. Yang paling dekat isunya itu Pak, yang terkait dengan simpelnya Kemendikbud Pak. Oke. Ya. Jadi saya kembali ke share yang tadi ya. Jadi terkait dengan ini Pak Arthur, soal berapa lama? Ini kan diatur nih di dalam persyaratan kualifikasi teknis ya. Di Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Kalau di barang kan sekurang-kurangnya 1 kali ya, tapi tidak disebutkan durasinya.
tahun kapan gitu ya, tahun kapan. Artinya poinnya kalau kita bicara barang, leluasa sih sebenarnya. Kita mau menentukan pengalaman yang berapa rupiah atau berapa persen terhadap HPS. Kan poinnya di situ ya. Kalau kita bicara barang. Tapi kalau kita bicara jasa lainnya, jelas di sini bahwa pengalaman itu 50% kan Pak? Untuk yang non kecil ya, 50%. Jadi artinya Bapak untuk jasa lainnya ya mau tidak mau bikin syaratnya ya 50% kalau memang ini nilai pengadaannya. Tapi di sini 10 tahun loh Pak, diatur 10 tahun. Ini 10 tahun nggak ya? 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir itu. Jadi Bapak bikin aturan lebih lebar kan boleh, tapi 3 tahun terakhir minimal. Dan ini 10 tahun ya, jadi 50%. Di konstruksi kan ada yang namanya KD, kemampuan dasar, dan itu KD itu sepertiganya, jadi KD sama dengan HPS dan dia sepertiga. Jadi kalau Bapak punya pekerjaan konstruksi 2 miliar berarti dibagi 3 aja. Pengalamannya berarti sekitar berapa? 600 ya, 700 lah ya. Sekitar gitu. Nah, kalau dalam posisi seperti itu, balik lagi, Bapak kan yang diatur di sini yang minimalnya nih. Tetapi kan tidak disebutkan misalkan durasinya berapa tahun tadi 10 tahun gitu kan di sini disebutkan gitu. Di konstruksi juga ada durasi waktunya. Jadi tidak bisa sembarangan 20 tahun yang lalu boleh, enggak juga gitu ya. Nah, tapi kalau di pengadaan barang kok lebih fleksibel gitu ya. Nah, poinnya gini, kembali kepada soal bahwa kalau kita melihat sudut pandang persaingan, terlepas dari aturan yang sudah ada di dalam Perlem 9 tahun 2018 dan Permen PU 14 tahun 2020, yang penting terpenuhi dulu persyaratan minimal yang ada di dalam Per LKPP dan Permen PU nomor 14 tahun 2020. Nah, poinnya kalau saya memandang semakin banyak peserta yang eligible atau yang potensial, maka Bapak punya kesempatan untuk mendapatkan penyedia dengan harga terbaik. Nah, kalau saya sih melihatnya itu prinsip dasarnya untuk kita menentukan. Jadi ketika kita menentukan paling tidak ya minimal, tetapi juga jangan juga gini, jangan terkesan menyulitkan juga penyedia, gitu kan? Nanti ibaratnya persyaratan itu dibikin yang terlalu berlebihan. Ujung-ujungnya kalau berlebihan kan nanti persaingannya akan lebih kecil, Pak. Nah, seperti itu. Jadi itu yang saya kira menjadi catatan kita untuk untuk kriteria. Lalu kalau yang terkait dengan tender cepat 2 kali gagal, kalau saya belum baca serius Pak Arthur suratnya dari siapa gitu. Mungkin kalau bisa di-share saya juga bisa ngasih lihat dan baca seperti apa. Ya, kalau letter luck dari sisi regulasi yang tercantum hanya tender gitu ya. Tapi kalau kemudian ada teman-teman yang menafsirkan bahwa tender cepat itu bagian dari tender, ya kembali ke rekomendasi atau pendapat hukum dari teman-teman deputi hukum atau deputi kebijakan di LKPP. Kalau kita di sisi sistem ya manut lah kira-kira gitu ya untuk terkait dengan tafsir bahwa 2 kali tender cepat boleh PL gitu ya. Kira-kira gitu ini. Oke, ya, itu Pak Arthur. Isu tambahan Pak, mungkin tambahan terkait tadi Pak, tender gagal Pak. Nanti takutnya isunya adalah begini Pak, sengaja dibuat tender cepat gagal supaya bisa menunjuk langsung penyedia Pak. Nanti itu sepakat Tri. Nanti yang ditakutkan seperti itu. Itu yang pernah kita juga sempat diskusikan loh, kalau gitu bikin aja tender cepatnya gagal 2 kali kan tunjuk langsung. Tapi pertanyaannya gini juga ya, ketika tender cepat gagal, tender itu emang mau nunjuk siapa sih ya? Ya itu Pak. Mau nunjuk siapa sih? Misalkan gini Pak, contohnya misalkan ya, Pokja bikin paket dengan shortlist 2 Pak, pas-pasan Pak ya, 2. Ternyata yang nawar itu cuma 1 Pak. Kan nggak bisa. Kan gagal Pak ya, gagal ya. Diulang lagi Pak, ternyata 1 lagi Pak. Gagal lagi Pak. Nah berarti kan persaingannya kurang lebar kalau saya Pak lihat Pak. Pada saat cuma dapat 2 ya
Berarti harusnya ya jangan dipaksa lah untuk proses pemilihannya. Takutnya yang satu itu memang sudah menjurus, Pak, nantinya, Pak. Cuma satu itu doang ternyata yang bisa, Pak, gitu, Pak. Takutnya menjadi justifikasi itu. Kalau saya pribadi sih agak kurang setuju, Pak. Tapi kalau nanti di-declare di revisi peraturan LKP 9, revisinya ya mungkin nanti bisa diarahkan ke sana, Pak. Untuk tender cepat tidak berlaku. Yang jika gagal 2 kali bisa tunjuk langsung. Gitu, Pak. Karena memang persaingan di penyedia yang ada di mana di terverifikasi itu kan sedikit, Pak. Nggak semua penyedia. Betul. Jadi gitu, Pak. Kalau letter lux begitu, tapi kalau ada dari teman-teman LKPP yang lain berpendapat serius disamakan dengan tender ya monggo gitu ya. Sepanjang memang ya mungkin nanti aturannya kita perlu ubah juga sih kalau memang untuk tender cepat. Ya, tapi kembali lagi apapun pilihannya Bapak Ibu sekalian, hanya Tuhan, auditor dan APH yang akan menilai. Siapa? Ya, itu ya Pak Direktur, terima kasih. Begitu Bapak Ibu, ini namanya nggak cukup waktu ini, banyak sekali yang tanya. Sudah lebih 45 menit waktunya, jadi 15. Banyak yang tanya mungkin gimana? Oke. Masih ada 8 yang raise. Lebih, Pak. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Direktur, Pak Emin, Mas Rizky, maupun jadi banyak Pak Emin yang bertanya nih kalau selesaikan sampai maghrib ini. Ya, nanti maghrib. Kita lagi nanti di sesi kesempatan berikutnya tanya jawab mengenai tender cepat. Closing. Oke. Izin Pak, barangkali closing statement dari Pak Baik, Dir. Gimana, Pak? Bapak Ibu. Terkait tender cepat. Terima kasih atas sekali lagi undangan diskusinya menarik sekali dan sekali lagi ini kami di sisi pengembang sistem mengharapkan bahwa fitur dan sistem yang sudah kita kembangkan kita dimanfaatkan semaksimal mungkin, tetapi justifikasi kenapa memilih tender cepat atau tender itu sepenuhnya dipersilahkan kepada Bapak Ibu sesuai dengan koridor yang berlaku. Karena itulah yang akan menjadi kata kunci ketika kita diaudit atau ada yang mempermasalahkan adalah terkait dengan soal justifikasi. Kalau by system kriteria tadi juga sama punya implikasi ketika kita bikin kriteria yang terlalu tinggi mengakibatkan tidak ada persaingan, maka itu juga akan menjadi pertanyaan banyak pihak. Sehingga poinnya adalah kita bikin kriteria yang seminimal mungkin sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Perpres maupun Perlem atau SPD-nya, dan diharapkan dari situ akan terjadi persaingan yang sehat di antara para penyedia. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terpuaskan karena terbentur waktu. Dan memang untuk tender cepat, apalagi di SPSC versi 4 ini menarik sekali. Intinya tender cepat bukan pilihan terakhir, tapi justifikasinya. Kenapa harus pakai tender cepat? Begitu. Tidak salah ngambil seperti itu. Jadi jangan, tender cepat karena diarahkan ke situ. Begitu, kami mohon maaf yang membawakan acara barangkali banyak kekurangan. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir, Mas Rizky, salam dan Bapak Ibu yang lain. Sama-sama Pak Gus. Saya izin live ya, Bapak sekalian. Ada rapat lagi jam 4. Siap Pak Dir. Ya Pak, izin live juga Pak ya. Terima kasih Mas Rizky. Ya, Pak. Salam. Ya, sama-sama. Sehat semua Bapak Ibu. Semuanya. Ya, makasih. Sudah selesai nih, saya tutup. Moderatornya keren ya, mantap jiwa. Ampun Cak. Lu aku monitor terus. Suaramu merdu kayak suaranya Ebit ge. Nyubi Cak. Ya deh, Ebit gede. Banyak pertanyaan saya di SPSC versi 4 banyak Cak. Itu pertanyaan masih ada 9. Iya, masih 9, banyak. Asik banget ini. Waktunya kurang. Pertanyaan 9 itu kalau dijawab dengan tegas sama Pak Emin tadi,
Ya bukan sampai maghrib lah, bisa sampai isya. Kalau satu orang bertanya seperti Pak Cak Mustafa yang detail-detail dan masuk